Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Halo teman-temanku semuanya. Kita berjumpa lagi. Mari kita baca apa yang tertulis di atas ini. Berdoa dan menyembah Yesus Kristus dengan benar harus di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Nah, kita baca sekali lagi ya. Berdoa dan menyembah Yesus Kristus dengan benar harus di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Nah, kita resapi kalimat-kalimat itu ya. Dalam video kita yang pertama kemarin, Roh Kudus itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Kenapa hanya Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itulah Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Bapa kita di sorga, satu-satunya. Jadi hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak menyembah yang lain. Roh Kudus itu diberikan Yesus di batin kita, bersatu dengan roh kita, mengajari roh kita, ya, mengajar roh kita, sehingga roh kita tahu kebenaran, ya, tahu berdoa dan menyembah Yesus Kristus. Mungkin kamu berkata, susah banget sih menyembah Yesus Kristus, harus dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya? Nah, sekali-kali jangan bilang susah. Justru karena Roh Kudus itu ada di dalam batin kita, maka kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah mengatakan, kamu di dalam aku, kata Yesus Kristus, dan aku di dalam kamu. Itu kata Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus telah memberikan Roh Kudus di dalam batin kita. Sehingga kita di dalam Yesus Kristus di dalam kita. Itu artinya, jadi kita satu dengan Yesus Kristus. Mungkin kamu berkata, buktikan dong di mana ayatnya kita disuruh berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoa kepada Yesus dalam Roh Kudus. Di mana ayatnya? Nah, coba buka Alkitabmu. Baca Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Dengarkan saya baca ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Paling suci kepada Yesus Kristus itu artinya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, jadi kalau iman kita suci kepada Yesus Kristus, maka kita harus berdoa dalam Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Itu artinya, ya. Jadi Yesus kepengen kita berdoa kepada Dia dalam Roh Kudus. Bukan kita yang datang sendirian ke sorga langsung kepada Yesus. Yesus ke sorga kita berdoa. Jauh kan? Tapi kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus yang ada dalam batin kita kepada Yesus dekat karena Yesus ada di batin kita. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Yesus itu sendiri ada di batin kita. Nah, jadi sudah dikatakan tadi bahwa kita beriman yang suci kepada Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Dan kita disuruh oleh Tuhan Yesus berdoa kepada Yesus dalam Roh Kudus. Nah, mungkin kau bertanya bagaimana caranya? Nah, caranya ya kamu berdoa kepada Yesus. Bilang begini, Yesus Kristus, Engkau telah mengajar supaya aku berdoa di dalam Roh Kudus. Yang kau berikan Roh Kudus di dalam batinku. Maka sekarang aku berdoa kepadamu di dalam Roh Kudus. Sama-sama aku berdoa dengan Roh Kudus kepadamu. Mengucapkan banyak terima kasih. Bla 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 bla. Semua sesuai dengan doamu. Apa doamu itu? Ya kan? Nah, itu baru nomor 1. Sekarang nomor 2. Dikatakan di sini. Menyembah Yesus Kristus itu juga harus menyembah dalam Roh Kudus dan kebenaran. Nah, menyembah Yesus itu harus dalam Roh Kudus dan kebenaran. Iya, benar. Di mana ayatnya? Baca Yohanes 4 ayat 24. Coba baca. Nah, atau dengarkan sajalah biar saya bacakan ya. Yesus Kristus itu roh. Dan barang siapa menyembah Yesus itu harus menyembahnya dalam Roh Kudus dan kebenaran. Nah, resapi sekali lagi saya baca. Yesus Kristus itu roh. Dan barang siapa menyembah Yesus Kristus itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Nah, di dalam Alkitab LAI ditulis di situ R-nya kecil, ya, R-nya kecil. Tapi itu seharusnya R besar, Roh Kudus dan kebenaran. Ya, sebab tadi udah berdoa harus dalam Roh Kudus, sekarang menyembah juga harus dalam Roh Kudus dan kebenaran. Oke? Nah, bagaimana prakteknya? Sama dengan yang tadi. Sebelum kau menyembah Yesus Kristus, di dalam doa kamu berkata kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus, Engkau telah mengajar aku bahwa aku harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam Roh Kudus dan kebenaran, dan berdoa kepadamu dalam Roh Kudus juga. Maka sekarang saya berdoa kepadamu dalam Roh Kudus. Baru ucapkan doamu, bla 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 bla, sesuai dengan doamu, ya kan? Tapi kamu jangan lupa, katakan kepada Yesus Kristus juga, Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus memperkenalkan dirinya kepada saya, supaya saya mengenalnya, supaya saya bisa mendengar suaranya, supaya saya dapat bergaul karib dengan Roh Kudus itu, supaya saya dapat menyembahmu bersama-sama dengan Roh Kudus, supaya saya dapat berdoa kepadamu bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau aku menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus bersama Roh Kudus, berarti aku harus mengenalnya, aku harus mengerti, aku harus bergaul karib dengan Dia. Aku tidak boleh mendukakan hatinya. Aku harus belajar dan hidup bersama Roh Kudus. Mohon Tuhan Yesus ajar saya dalam hal ini supaya saya tahu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Karena saya melakukan itu di dalam hidupku ya. Nah, kalau kamu mengatakan gitu sampai kamu bisa berteman dengan Roh Kudus itu sangat bagus sekali. Nah, ini sangat penting ayat yang akan kita baca ini. Dengarkan ya, dengarkan. Saya baca Yohanes 4 ayat 23. Dengarkan. Saya baca aja. Tak usah buka Alkitab. Yohanes 4 ayat 23. Ini ucapannya Yesus. Semua apa yang kita baca tadi ucapannya Yesus ya. Ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Sebab Yesus menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saya baca sekali lagi, resapi ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, dalam Roh Kudus dan kebenaran. Sebab Yesus menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Yesus mencari manusia-manusia di bumi ini yang bisa menyembah Yesus itu dalam Roh Kudus dan kebenaran. Yesus mencari orang-orang yang bisa berdoa kepada Yesus itu dalam Roh Kudus dan kebenaran. Nah, kita pengikut Yesus harus bisa, tidak bisa tidak. Karena Yesus sudah mengatakan mencari seperti itu. Kalau selama ini kamu berdoa dan menyembah Yesus langsung kepada Yesus di sorga, jangan lagi seperti itu. Ingat, Roh Kudus ada di dalam batinmu. Maka patuhi perintah Yesus. Kamu harus menyembah di dalam Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Dan kamu harus berdoa kepada Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang sudah ada di dalam batinmu, dikasih oleh Yesus Kristus. Itulah penyembahan yang benar, itulah doa yang benar. Nah, kalau kamu belum pernah melakukannya, sekaranglah kita belajar. Belajar dan belajar, belajar dan belajar, belajar pada Yesus Kristus. Amin.